Shalom, damai di hati. Saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus, senang kita berjumpa lagi di hari ini, hari Selasa tanggal 26 Desember tahun 2023. Saya percaya ada sukacita yang kita nikmati di hari berkat hari pemberian Tuhan. Karena itu marilah kita isi hari ini dengan belajar firman Tuhan lewat renungan harian keluarga. Dan sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur di hari Selasa ini, di hari yang kedua kami merayakan Natal Yesus Kristus, kami boleh dibangunkan dengan tubuh sehat kuat diberkati. Kami mau senantiasa menyerahkan kehidupan kami dengan berpedoman pada kehendak firman Tuhan. Karena itu ketika kami masih diberi waktu dan kesempatan, kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Terangi kami dengan Roh Kudus Tuhan, sehingga kami dimampukan untuk mengerti, memahami, terlebih melakukan firman itu sendiri dalam hidup kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab kita di malam hari ini terdapat dalam Yohanes pasal 1, dibaca ayat 6 hingga ayatnya yang ke-9. Injil Yohanes pasal 1 ayat 6 sampai 9 demikian bunyi firman Tuhan. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Tema perenungan kita di pagi hari ini adalah terang yang sesungguhnya. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, gema Natal masih terdengar membahana dalam sanubari kita, menyapa mesra setiap insan yang bersyukur di hari penuh makna. Tak ada lagi ruang kosong dalam hati kita tanpa pujian bagi keagungan pekerjaan Tuhan Allah yang menyelamatkan. Manakala Tuhan Allah bekerja, maka Ia mengutus para hambanya, para pelayannya, menjadi alat selamat yang membawa berita. Mereka bersuara lantang, penuh keberanian, bersedia mengambil resiko dari pelayanannya. Saat penderitaan mendera dan kesulitan menghalangi, semangat mereka selalu menyala dan tidak padam. Mereka memang bergumul, tetapi panggilan pelayanan menjadi pengingat untuk tidak menyurutkan langkah. Mereka memang berkorban, tapi pengorbanan mereka tidak pernah sia-sia. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, Yohanes yang diutus Tuhan Allah untuk memberitakan kedatangan Sang Terang. Ia mengawali pekerjaannya dari sebuah gurun yang gersang. Penampilan Yohanes seadanya, tidak ada kemegahan dalam pakaian ataupun dalam fisiknya. Tetapi isi berita yang disampaikannya menggemparkan. Suatu berita tentang pemulihan dan keselamatan. Begitulah ketika waktu Tuhan Allah datang memanggilnya untuk menyampaikan kabar kehadiran Juru Selamat. Dan ia menunjuk kepada terang yang sesungguhnya. Ia menunjuk kepada Yesus Kristus yang membuka tali kasutnya pun, Yohanes merasa tidak layak. Ia harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Tegasnya dalam Yohanes 3 ayat 30. Kita adalah gereja yang merespon pekerjaan Tuhan Allah melalui kesaksian Yohanes. Sikap iman kita jelas sebagaimana salah satu pokok yang dirumuskan dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, dan seterusnya. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, di hari kedua perayaan Natal, sebagai keluarga Kristen,
Mari kita renungkan satu pertanyaan. Sudah sejauh manakah pengenalan kita pada Yesus Kristus sebagai terang yang sesungguhnya? Kita adalah pengikut Yesus Kristus. Artinya kita berjalan di belakang Dia. Kemana Dia melangkah, ke situ kita berada. Mengalami sukacita Natal sangat ditentukan dengan kesetiaan kita mau mendengar dan melakukan kehendak-Nya. Ada banyak godaan, ada banyak rayuan yang dapat menipu kita. Iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Hanya ketika kita mau selalu dekat dengan Tuhan Allah, kita diberikan iman yang kokoh, hikmat dan pengertian, agar dapat membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Ya, bersandarlah selalu pada Dia yang sejati, Yesus Kristus, terang yang sesungguhnya. Akhirnya, saksikanlah Dia dalam hidup keluarga kita, dan biarkan Dia menerangi serta memberkati jalan hidup kita. Semoga firman ini selalu menguatkan kita sebagai keluarga Kristen, menerangi kita dalam melaksanakan setiap tugas dan pekerjaan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih untuk firman yang selalu menerangi langkah kehidupan kami. Sebagai orang yang percaya dan mengakui bahwa Engkau adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami mau menyerahkan kehidupan ini selalu pada terang kebenaran firman-Mu, sehingga kami pun dimampukan untuk melakukan firman itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Biarlah sebagai pribadi maupun keluarga Kristen, apapun yang kami lakukan, senantiasa membawa terang bagi orang lain, membawa berkat bagi orang lain, meneladani kisah Yesus. Kami mau selalu hidup dekat dengan Tuhan dan melakukan kehendak-Nya. Di hari kedua perayaan Natal, kami mau selalu berbagi sukacita bagi banyak orang, karena kami sungguh mengalami kemuliaan Allah dan damai sejahtera itu sendiri. Karena itu mampukan kami untuk terus memberitakan sukacita Natal kepada orang banyak. Kami menjadi saksi Tuhan yang hidup, menjadi khotbah yang hidup kemanapun kami pergi dan berada. Diberkati jemaat Tuhan dari kolom 1 sampai kolom 27, jemaat Gemi Maranatha Paselatan baik pribadi maupun keluarga, bahkan seluruh jemaat di mana saja berada yang menyaksikan program Renungan Harian Keluarga di pagi hari ini. Kami mau selalu bersukacita di dalam Tuhan. Tapi pun ketika kami ada dalam gumul, ada dalam kesulitan, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Sukacita, dukacita, kegagalan, keberhasilan, senang, kecewa yang boleh kami alami dalam siklus kehidupan ini, kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa beserta dengan kami. Tuhan selalu baik dalam kehidupan kami. Karena itu terpujilah nama Tuhan. Setiap hal yang akan kami lakukan di sepanjang hari ini, kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Kami yang akan melakukan perjalanan berkunjung kepada saudara-saudara kami, berkumpul bersama dengan keluarga, biarlah damai dan sukacita Natal benar-benar teralami dalam hubungan keluarga, hubungan kami satu dengan yang lain. Tuhan berkati kemanapun kami pergi dan berada, diberi sehat kuat, dilindungi, dijaga. Kami berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan yang bersyukur berhari ulang tahun di hari ini. Biarlah setiap sukacita yang dirasakan itu dipersembahkan kepada Tuhan. Tapi pun bagi anggota jemaat yang bergumul dalam sakit, tapi juga berbagai kesulitan, pergumulan dan tantangan hidup, kami mau serahkan kehidupan mereka ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Sembuhkan mereka, pulihkan mereka. Biarlah hari-hari kehidupan kami boleh senantiasa memuliakan nama Tuhan. Diberkati Komisi Multimedia Jemaat Gemi Maranatha Paselatan bersama dengan keluarga mereka masing-masing, semuanya ada dalam pemberkatan Tuhan. Sukacita Natal boleh teralami, damai sejahtera boleh dirasakan dalam kehidupan mereka, dalam setiap tugas kerja pelayanan yang dilakukan. Ini kami yang berdoa
yang menyerahkan kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Putra Natal, yang kami sementara nantikan kedatangannya kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan harian keluarga hari ini. Jangan lupa untuk like, share, dan ikuti terus channel YouTube Jemaat Gemim Maranatha Paselatan. Selamat kita beraktivitas, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, damai di hati.